Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rabe-rabe tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, jaringan Pi menyiapkan konversi Pi ke Fiat dari USD ke KRW. Nah, berikut daftar lengkapnya. Oke. Jaringan Pi terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan di dunia mata uang kripto. Berita menarik terbaru bagi para pelopor Pi adalah rencana untuk mengkonversi Pi ke berbagai mata uang fiat melalui beberapa bank. Dengan ini, pengguna Pi akan memiliki kesempatan untuk mengkonversi Pi mereka ke mata uang fiat yang lebih dikenal dan banyak digunakan. Nah, kawan-kawan, ini dia daftar mata uang fiat yang memenuhi syarat untuk konversi Pi. Berikut adalah daftar beberapa mata uang fiat yang memenuhi syarat untuk konversi Pi ya. Yang pertama adalah USD, dolar Amerika. Yang kedua euro ya, mata uang Eropa. Terus GBP, pound sterling Inggris, JPY atau yen Jepang. Terus CHF atau franc Swiss, terus CAD dolar Kanada, terus AUD dolar Australia, terus NZD dolar Selandia Baru, CNY yuan Tiongkok, RUP atau rubel Rusia, INR rupiah India, terus BRL atau Real Brazil, terus JAL Rap Afrika Selatan, MXN Peso Meksiko, terus KRW Won Korea Selatan, terus coba lira Turki, SNJD ya dolar Singapura. Nah, persyaratan dan batasan konversi untuk menjaga stabilitas ya likuiditas akan ada batasan minimum dan maksimum pada jumlah Pi yang dapat dipertukarkan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari polaritas yang berlebihan dan memastikan setiap pengguna memiliki kesempatan yang adil untuk mengkonversi Pi mereka. Batasan ini akan diumumkan lebih rinci oleh tim inti Pi Network dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan pasar untuk memastikan proses konversi yang lancar. Proses dan mekanisme konversi Pi ke mata uang fiat akan melibatkan beberapa langkah penting yang perlu dipahami pengguna. Proses ini kemungkinan akan mencakup tahap-tahap berikut. Yang pertama adalah verifikasi identitas atau KIC untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan internasional. Pengguna akan diminta untuk menyelesaikan proses verifikasi KIC ke customer atau KIC. Langkah ini penting untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya. Yang kedua adalah aplikasi konversi. Setelah verifikasi identitas selesai, pengguna dapat mengajukan permintaan untuk mengkonversi Pi mereka ke mata uang fiat yang diinginkan melalui platform Pi Network resmi. Yang ketiga adalah penentuan nilai tukar. Nilai tukar Pi terhadap mata uang fiat akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk nilai pasar saat ini, penawaran dan permintaan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh tim inti jaringan Pi. Yang keempat adalah proses konversi. Setelah aplikasi disetujui dan nilai tukar ditentukan, konversi akan dilakukan melalui bank yang bermitra dengan Pi Network. Pengguna akan menerima mata uang fiat yang dikonversi langsung di rekening bank mereka. Yang kelima adalah biaya transaksi. Seperti halnya konversi mata uang lainnya, biaya transaksi akan berlaku. Rincian biaya ini akan disediakan oleh Pi Network dan diharapkan dapat bersaing dengan biaya yang di pasar mata uang kripto lainnya. Manfaat konversi Pi ke fiat. Mengkonversi Pi ke mata uang fiat memberikan berbagai manfaat bagi pengguna dan ekosistem jaringan Pi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari konversi ini. Yang pertama adalah likuiditas yang meningkat. Dengan kemampuan mengkonversi Pi menjadi mata uang fiat, pengguna akan dapat akses yang lebih mudah ke likuiditas. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan Pi dalam berbagai transaksi sehari-hari dan investasi lainnya. Yang kedua adalah kepercayaan yang ditingkatkan.
Konversi ke mata uang fiat membantu meningkatkan kepercayaan pada jaringan Pi dengan dukungan berbagai bank dan kemudahan konversi. Lebih banyak orang akan tertarik untuk bergabung dan berpartisipasi dalam ekosistem Pi. Yang ketiga adalah adopsi global. Dengan dukungan konversi ke berbagai mata uang fiat, Pi Network dapat memperluas adopsi globalnya. Pengguna dari berbagai negara akan merasa lebih nyaman menggunakan Pi karena mereka dapat mengkonversinya ke mata uang lokal mereka. Yang keempat adalah pengembangan ekosistem. Likuiditas yang lebih tinggi dan peningkatan adopsi akan mendorong pengembangan ekosistem jaringan Pi. Lebih banyak aplikasi dan layanan akan dikembangkan untuk memanfaatkan Pi sebagai alat pembayaran dan transaksi. Potensi penambahan mata uang. Meskipun daftar mata uang di atas sudah cukup lengkap, Pi Network tidak menutup kemungkinan untuk menambahkan lebih banyak mata uang fiat di masa mendatang. Hal ini sebagian besar akan bergantung pada permintaan komunitas dan kerjasama dengan lembaga keuangan global. Berikut adalah beberapa mata uang lain yang berpotensi untuk ditambahkan ke daftar konversi di masa mendatang. Yang pertama adalah HKD atau dolar Hong Kong, MYR ringgit Malaysia, IDR rupiah Indonesia, THB baht Thailand, PHP peso Filipina, VND dong Vietnam, AED dirham Uni Emirat Arab, SAR rial Saudi, NOK kornet Norwegia, SEK atau SEK ya, krona Swedia, DKK korne Denmark. Nah, inilah beberapa mata uangnya ya kawan-kawan. Nah, termasuk IDR Indonesia. Oke, ini membuat tambah semangat pionir Indonesianya ya. Tantangan dan solusi dalam konversi. Meskipun konversi Pi ke mata uang fiat menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan proses yang lancar. Berikut adalah beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dan solusi yang memungkinkan. Yang pertama adalah polaritas pasar. Salah satu tantangan utama dalam konversi mata uang kripto adalah polaritas pasar. Harga Pi dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat. Untuk mengatasi hal ini, Pi Network dapat menerapkan mekanisme penetapan harga yang dinamis dan transparan yang memperhitungkan fluktuasi pasar. Yang kedua adalah regulasi dan kepatuhan. Kepatuhan terhadap regulasi keuangan di berbagai negara merupakan tantangan lainnya. Pi Network harus bekerja sama dengan regulator untuk memastikan bahwa proses konversi mematuhi hukum setempat. Ini termasuk penerapan langkah-langkah KYC dan AML anti pencucian uang. Yang ketiga adalah keamanan transaksi. Keamanan merupakan aspek penting dalam konversi mata uang kripto. Pi Network harus memastikan bahwa platform konversi mereka memiliki keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data dan aset pengguna. Memanfaatkan teknologi enkripsi dan autentikasi dua faktor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keamanan. Nah, yang kelima adalah ketersediaan bank mitra. Keberhasilan konversi juga bergantung pada ketersediaan bank mitra untuk mendukung transaksi ini. Pi Network perlu menjalani kemitraan dengan bank di berbagai negara untuk memastikan pengguna memiliki akses mudah ke layanan konversi. Yang keenam adalah biaya transaksi. Biaya transaksi yang tinggi dapat menjadi kendala bagi pengguna. Pi Network harus memastikan bahwa biaya transaksi yang dikenakan kompetitif dengan platform lain dan tetap terjangkau bagi pengguna. Peran komunitas dalam konversi Pi. Komunitas Pi Network memainkan peran penting dalam keberhasilan konversi Pi ke mata uang fiat. Berikut adalah beberapa cara komunitas dapat berkontribusi. Yang pertama adalah edukasi dan informasi. Anggota komunitas dapat membantu menyebarkan informasi tentang proses konversi dan manfaatnya. Memberikan edukasi kepada orang lain tentang cara menyelesaikan KYC, mengajukan konversi dan langkah-langkah keamanan yang diperlukan saat penting untuk memastikan semua pengguna memahami prosesnya. Yang kedua adalah umpan balik dan saran. Komunitas dapat memberikan umpan balik dan saran kepada tim inti Pi Network tentang cara meningkatkan proses konversi. Ini termasuk umpan balik tentang antarmuka pengguna, pengalaman konversi, dan masalah teknis apapun yang dihadapin. Yang ketiga adalah pengembangan ekosistem. Anggota komunitas dengan keahlian teknis dapat berkontribusi dalam pengembangan aplikasi dan layanan yang mendukung ekosistem Pi. Ini termasuk pengembangan dompet digital,
platform perdagangan dan layanan pembayaran menggunakan Pi. Yang keempat adalah promosi dan pemasaran. Komunitas dapat berperan dalam mempromosikan jaringan Pi dan konversi kepada uang fiat kepada calon pengguna baru. Kampanye pemasaran yang efektif dapat membantu meningkatkan adopsi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Masa depan konversi Pi ke fiat. Masa depan konversi ke fiat terlihat lebih cerah ya, dengan berbagai potensi yang dapat diwujudkan. Berikut adalah beberapa tren dan perkembangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Yang pertama adalah ekspansi global. Dengan lebih banyak mata uang fiat yang mendukung konversi Pi, ekspansi global yang signifikan diharapkan terjadi. Ini dapat memperluas jangkauan jaringan Pi ke berbagai negara dan meningkatkan jumlah pengguna secara signifikan. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem keuangan tradisional. Konversi Pi ke mata uang fiat akan mendorong integrasi yang lebih besar antara sistem keuangan tradisional dan ekosistem mata uang kripto. Ini termasuk kolaborasi dengan bank-bank besar dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan layanan yang lebih komprehensif. Yang ketiga adalah inovasi teknologi. Pengembangan teknologi blockchain dan mata uang kripto akan terus memacu inovasi dalam konversi dan transaksi. Teknologi baru seperti kontrak pintar, keuangan terdesentralisasi atau DeFi, dan interoperabilitas blockchain akan memainkan peran penting. Nah, kawan-kawan, begitulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan menambah semangat kita di Pi Network-nya. Oke, tetap semangat, klik petirnya dan perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar, dan jaga proses sandinya, jaga koinnya karena ini adalah aset kebebasan finansial buat para pioner Pi Network. Tetap semangat, salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.